Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam ajma'in. Amma ba'd. Setelah tadi saya sampaikan RPS ya mengenai mata kuliah kita 1 semester ke depan, maka hari ini akan kita mulai dengan perkuliahan mengenai pengendalian internal atau yang sering kita sebut dengan internal control ya. Oke. Sebelum kita mulai membuka apa itu literatur ataupun definisi mengenai pengendalian intern, kira-kira ada yang pernah tahu nggak apa itu pengendalian intern atau internal control itu? Ada yang mau jawab? Silakan. Atau kira-kira kita pernah nggak menerapkan internal control pada diri kita sendiri? Ya. Tentu dalam konteks ini internal control itu kita akan bahas tentang suatu perusahaan atau suatu organisasi. Ya. Tapi pernahkah kita melakukan internal control ataupun pengendalian intern pada diri kita sendiri? Dia paling sederhana. Kira-kira ada yang pernah melakukan pengendalian intern? Ada? Belum kebayang? Ya, jadi saya sampaikan aja yang paling sederhana misalnya kalau kita punya uang ya, ini udah bekerja atau masih mahasiswa semua nih? Mahasiswa semua. Kira-kira kalau dikasih sama orang tuanya 1 juta cukup nggak? Cukup lah ya, mahasiswa. Berapa bulan dulu? Kalau misalnya 1 juta tidak cukup, ya kira-kira apa yang harus kita lakukan pada saat supaya uang tersebut cukup? Ya, nah itu yang disebut dengan kontrol. Akhirnya kita harus melakukan suatu pengendalian atas diri kita sendiri. Karena saya budgetnya harus 1 juta, gitu ya. Kalau sering-sering lihat medsos, ya orang makan-makan, gitu ya. Kira-kira kita pengen ikutan beli atau cuma liatin doang gitu? Ikutan, ya kan? Jadi kita kontrol, jangan banyak-banyak lah ya, lihat medsos apalagi yang makan-makan gitu ya, ASMR dan segala macamnya. Ya, atau jangan sering-sering ke mall ya. Enggak, kok cuma jalan-jalan doang misalnya. Ya. Iya jalan-jalan, tapi pulangnya nenteng loh gitu. Enggak, ini cuma bando doang, bando udah nggak mesti ya kalau sekarang ya kalau kita. Atau ini cuma casing HP, iya 100.000, 50.000, 20.000, tetap ada ya dikeluarkan. Belum lagi minumnya kopi, iya 18.000, gitu kan? Atau Fore, nggak boleh set merek kan? 40.000 misalnya. Atau kalau sebentar doang ya 100.000, udah. Sehingga apa? Ya kalau 1 juta 10 kali juga nongkrong begitu pagi akan habis. So, bagaimana mengontrolnya? Ya, kalau saya pesan jangan punya M-banking misalnya, ya kan? Jangan punya akun Topet atau dan semacamnya. Jadi kan kalau udah punya itu, untuk ya semakin cepat uang keluar. Ya. Itu contohnya ya. Atau contoh yang lain, silakan. Kita mau pergi misalnya, ya. Kita mau pergi suatu tempat supaya tidak terlambat, maka kita harus kontrol kita juga, misalnya waktu tepat waktu ya kan, kendaraannya apa, ya naiknya mau pakai motor atau itu juga kontrol. Dan masih banyak contoh-contoh kontrol yang lainnya. Memang di dalam audit internal control ada salah satu yang harus kita perhatikan ya, karena dia akan terkait dengan nanti kita bahas ke depan mengenai jumlah bukti audit ya. Karena semakin baik pengendalian intern yang dilakukan oleh manajemen, maka bukti audit yang diperlukan oleh auditor menjadi berkurang ya, tidak harus banyak. Tapi kalau semakin jelek kontrol yang dilakukan oleh manajemen, maka bukti audit yang harus dilakukan oleh auditor dikumpulkan itu jadi semakin banyak. Kerjaannya auditor menjadi semakin lama, ya, jadi nggak efektif. Kenapa? Karena auditor merasa nggak yakin dengan keandalan
informasi dari laporan keuangan tersebut. Ya. Sampai sini barangkali udah ada gambaran mengenai kontrol. Motor, punya motor semua? Kendaraan, gimana kontrolnya? Dikontrol nggak? Dikontrol nggak? Bagaimana cara mengontrolnya? Mesinnya dicek. Apa sih yang dikontrol? Supaya mesinnya itu awet. Bensin dicek, itu dikontrol. Jangan sampai kering banget baru ngisi, ya. Jadi harus ada, misalnya udah setengah udah ngisi, ya. Atau sedikit masih ada 1 bar, 2 bar, ya itu udah mulai ngisi. Jangan sampai kosong banget. Nanti susah. Begitu masuk ke pom bensin penuh, ya. Dan barangkali nggak ada barangnya, gitu. Itu kan jadi susah sendiri, ya. Jadi harus dikontrol semua. Jadi kontrol memang umumnya adalah untuk aset, ya. Dikunci, ya, kalau motor itu kalau nggak dikunci, ya, tidak. Ya, nah itu kita masuk ke definisi. Nah ini ada pengendalian manajemen dan juga ada struktur pengendalian intern. Nah di pengendalian manajemen yaitu apapun atau seluruh sistem organisasi, ya, terdiri dari sistem organisasi, kebijaksanaan, prosedur dan praktik-praktik dilakukan oleh manajemen dalam mengelola instansi dan mengusahakan pelaksanaan tanggung jawab secara efektif untuk mencapai hasil yang dimaksud. Ini adalah definisi dari manajemen. Sedangkan dari SPI atau struktur pengendalian internnya, ya, adalah struktur organisasi dan semua cara dan tindakan yang terkoordinir dan yang ditetapkan dalam satu perusahaan untuk mengamankan atau melindungi hartanya. Jadi ini lihat yang bagian sini adalah tujuan dari diadakannya pengendalian intern. Yang pertama adalah mengamankan atau melindungi hartanya. Tadi motor kalau nggak dikunci ya nggak aman. Oke? Gedung tidak diasuransikan, nggak apa-apa sih, ya. Sampai hari ini memang tidak terbakar, ya. Tapi sometimes barangkali ada resiko, ya. Kita nggak tahu kan soal alam ke depan. Maka perlu diasuransikan. Menguji kecermatan, ya, dan kebenaran data pembukuan. Jadi keandalan data pembukuan. Semakin bagus internal kontrol, maka semakin andal. Artinya kalau semakin andal, semakin terpercaya. Kalau semakin jelek, semakin nggak bisa dipercaya. Ada angka nih 100 juta, ya, internal kontrolnya bagus, kita percaya nggak? Lebih bisa dipercaya daripada ada angka 100 juta, tapi tidak ada kontrolnya buruk. Ya, meningkatkan efisiensi operasi. Ya, tadi ya, begitu bensinnya tidak diisi, ya, lupa diisi, maka begitu ngantri, ya, waktunya jadi tidak efisien, ya, tidak efektif. Dan mendorong ditaati kebijakan manajemen. Jadi ada aturan manajemen yang harus diikuti oleh perusahaan. Kan manajemen itu salah satunya dan menetapkan kebijaksanaan aturan-aturan, kan. Nah, aturan itu siapa yang mentaati? Ya tentu organisasinya. Nah ini tujuan dari struktur pengendalian data tadi, ya. Menjamin keadaan data. Jadi kalau misalnya kontrol baik, maka dia akan lebih andal, ya, data keanggotaan datanya, kemudian meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas manajemen, dan yang terakhir adalah memberikan keyakinan akhirnya nanti kita sebagai auditor, kan auditor ini jasa yang memberikan keyakinan, ya, memberikan keyakinan. Sehingga auditor juga harus yakin bahwa organisasi SPI itu cukup handal dan untuk menjaga tujuannya dan juga berjalan transparan dan akuntabel. Ya. Ya, silakan. Ya. Nah, SPI adalah sistem pengendalian intern, ya. Ada yang disebut dengan satuan pengawas pengendaliannya. Kemudian ini ada pengendalian intern yang dikeluarkan oleh IAI dan juga oleh kalau kita pakai bukunya Konrad, ya. Menurut IAI, ya, pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuannya. Jadi kalau kita ada 4, kalau kata IAI itu 3. Tapi kan ini sama sebenarnya. Ada laporan keuangan pertama, yang kedua adalah efektivitas dan efisiensi operasi, kemudian yang ketiga adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan berlaku.
Kemudian komponen-komponen internal kontrol, maka yang paling terkenal yang sampai dengan saat ini adalah teori yang disampaikan ataupun konsep yang disampaikan oleh COSO, ya. COSO itu Committee of Sponsoring Organization. Komponen pengendalian itu ada 5. Dan kalau misalnya kalian bikin skripsi, ya, mengambil judul tentang pengendalian intern, maka dan menggunakan konsepnya COSO, jangan lupa dia ada 5. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian atau environment, control environment. Kemudian ada assessment, risk assessment, ya, penaksiran risiko. Yang ketiga ada aktivitas pengendalian, ya, control activity. Yang keempat ada informasi dan komunikasi, information and communication. Dan yang terakhir adalah pemantauan ataupun monitoring. Jadi ingat dulu 5. Ya. 5 itu kalau kita gambarkan, ya, supaya kalian bisa lebih memahami, lebih mudah memahaminya, nggak usah dihafal, ya. Maka dia seperti payung. Payung, ini payung kan sih? Ini payung ya, kayaknya ya, kayaknya ini payung. Nah, payung itu akan melindungi yang lainnya kan. Kalau payungnya di sini bocor, gimana? Bolong-bolong. Yang ininya basah nggak? Basah. Nah, diharapkan di lingkungan environment ini atau control environment ini, ya, itu adalah kontrol yang kuat. Nah, sehingga nanti ada risk assessment, ada control activity, ada information communication, dan juga monitoringnya, dia akan bersinergi dan bisa bekerja bersama sehingga menciptakan suatu lingkungan kontrol yang kuat. Ya, semuanya. Nah, apa saja isinya dari payung tadi, ya, si environment control tadi, control environment tadi? Isinya itu integritas dan nilai etika. Saya kalau sekarang, ya, pinter aja sebenarnya nggak cukup, ya, karena banyak orang pinter malah minterin kita, ya. Ya. Korupsi tetap ada, biarpun pendidikannya semakin meningkat. Mungkin, jangan-jangan ya, kita mau teliti, jangan-jangan ininya nih nggak ada nih integritas dan nilai etika, sehingga orang udah lupa akan etika, ya, etika sebagai pimpinan, ya, etika sebagai pejabat, ya. Mentang-mentang lagi menang, sikat habis semua, itu melanggar etika kan. Oke, jadi yang penting itu nilai integritas dan etika. Dulu ada perusahaan yang terkenal, ya, suka main goreng-goreng saham. Sekarang masih ada, ya. Matahari Group dulu, ya, atau Lipo Group. Orang kalau lihat dia sahamnya naik gitu, ya, nggak terlalu percaya. Kenapa? Bentar lagi turun. Begitu kita beli turun. Ya. Ya, kalau harga emas sekarang naik atau turun? Masih naik. Masih naik. Berapa sekarang? Turun lah sekarang. Dari harga yang paling tinggi kemarin, 1,92 juta, sekarang udah 1,7 lah kira-kira, ya. Nah, itu begitu. Mancing supaya naik. Begitu harga udah tinggi, orang lepas, jual, turun, ya, khawatir investor yang terakhir yang merasakan kerugian. Jadi integritas dan etika. Integritas itu apa? Integritas itu bisa, kalau saya jabarkan karakter, ya, integritas itu karakternya Nabi Muhammad lah, sallallahu alaihi wasallam. Misalnya dia apa tuh? Fatonah, amanah, tabligh, siddiq. Tapi memang kita jauh, ya, sama Rasul, sehingga ya jujur aja sudah penting banget lah buat orang Indonesia sekarang, ya. Kayaknya darurat kejujuran tuh di perusahaan-perusahaan ataupun di BUMN ataupun di pemerintahan. Kita agak ragu, ya, dengan kejujuran itu yang tidak menjadi tonggak yang tinggi gitu.
nilai yang bagus. Kemudian ada komitmen terhadap kompetensi. Komitmen terhadap kompetensi berarti artinya menempatkan orang-orang sesuai dengan kompetensinya. Ya, ada insinyur pertanian, jadi account. Ada nggak? Ada. Ya, banyak mah bukan ada. Orang accounting, di legal hukum, ya, bukan di hukum karena di penjara, di bagian hukum. Atau ada orang hukum di bagian lab, di lab. Ini kan kacau dan balau ya. Loh kok bisa begitu Pak? Ya nggak tahu. Siapa yang merekrutnya waktu itu? Sehingga tidak komitmen terhadap kompeten. Makanya orang accounting sekarang banyak saingannya karena apa? Insinyur-insinyur pada jadi accounting yang berat, ya. Ya udahlah ya. Tapi itu kalau kalian jadi suatu pemimpin, memiliki perusahaan, usahakan lakukan ini. Kemudian partisipasi dalam komunitas dan komite audit ya. Maka ini kalau ini kita bisa lihat kalau misalnya semakin banyak interaksi rapat antara dewan direksi dengan komisaris ya atau dengan komite audit, maka pengendalian itu semakin baik kan. Ya. Nah, kita tahu di Indonesia ada perusahaan-perusahaan yang punya komite audit. Ya. Tapi kalau kita tanya berapa kali Pak Bapak rapat komite audit? Saya setahun sekali. Ngaruh nggak tuh kira-kira tuh? Kalau setahun sekali rapat, ya, satu hari dalam satu tahun, sementara kita bekerja katakanlah 300 hari, ya, 299 hari itu bisa dipakai nggak buat orang nyolong? Kebanyakan ya, 10 hari juga udah hilang tuh, udah habis tuh harta perusahaan. Sehingga saya sering lihat komite audit itu tidak menjalankan tugasnya, misalnya 2 kali sebulan masih oke lah, ya, kalau tidak mau seminggu sekali. Tapi ini sekali setahun, ya, ngambil bonus, ya, gitu kan, ya, enak bener emang ini. Ya. Kemudian ada struktur organisasi, ada yang rapi, ya, ada siapa mengawasi siapa, membawahi siapa, ya. Kemudian ada pemberian wewenang tanggung jawab, dikasih dong, ya, siapa nih? Jangan dikasih struktur organisasi, tapi nggak ada job desk-nya. Ditanyain siapa? Ini kerjanya apa? Ya ada Pak. Jadi percuma ya. Jadi semua itu harus ada maknanya, harus ada artinya, harus ada tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga nanti kalau misalnya ada case, ada apa yang mau kita tanyakan, kita jelas ini orangnya nih. Ya. Misalnya di kampus misalnya. Siapa bagian keuangannya? Oh si A. Udah, kalau misalnya ada masalah di bagian keuangan, tanya ke orang yang bertanggung jawab tersebut. Siapa akademiknya? Tanya. Jadi harus ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian ada kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Artinya ada HRD ya. Tadi kaitannya dengan kompetensi. Ya. Kemudian yang kedua adalah risk assessment. Risk assessment itu berarti kira-kira kita mau menaksir berapa sih risiko yang muncul, ya? Apa saja sih kemungkinan yang risiko di masa yang akan datang. Nah, kapan risiko itu muncul ya? Kalau ada perubahan dalam lingkungan operasi. Misalnya, tadinya dia sawit nih, dia lahannya sawit. Tiba-tiba si pemiliknya mimpi ya, dapat wangsit gitu. Ganti. Kita mau jadi tambang. Berubah nggak tuh operasinya? Orangnya berubah nggak? Ya kalau orangnya tetap petani juga ya, petani sawit. Lalu mau nambangnya pakai apa? Gitu kan? Kan harus berubah, ini semuanya berubah di mindsetnya nih. Banyak yang perusahaan begitu ya. Atau yang saya alami waktu itu, saya punya klien tambak udang. Ya, tahun ini saya ngaudit dia tambak udang. Oke. Tahun depan saya datang lagi, udah jadi kelapa sawit. Tahu udangnya apa? Udah tumbuh sekarang udangnya. Ya, jadi kelapa sawit. Oke. Kemudian ada personel baru. Ada sistem informasi, ya. Sistem informasi sekarang apa nggak ada hasil perubahannya, ya? Itu harus diantisipasi. Teknologi baru, teknologi semakin lama semakin cepat ya. Kemudian ini produk baru, restrukturisasi operasi di luar negeri. Kalau misalnya kita ada operasi di luar negeri, maka kita harus berpikir juga nanti bagaimana pajaknya, bagaimana sistem ketenagakerjaan
di sana, bagaimana bahan baku di sana diperoleh dan sebagainya. Sehingga itu menimbulkan suatu mitigasi, ya. Kalau kita mau nikah, gitu kan, apa yang kita mitigasikan? Kita tinggal di mana, ya kan? Terus berapa di budgetnya, gitu kan? Harus dipikirkan dari saya, jangan nikah terus tiba-tiba bingung. Wah, ini di mana ya? Masih ke rumah orang tua atau itu saya ya? Jadi saya gitu. Begitu masuk ke setelah selesai acara, saya bingung sih kemana? Pulang ke rumah orang tua terus. Tapi enggak, oke ya. Nah, yang ketiga dari lingkungan dari struktur pengendalian teror tadi ya adalah aktivitas pengendalian atau control activity. Apa sih control activity? Yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam mencapai tujuan identitas. Oke, ya. Jadi ini ada kebijakan dan prosedurnya itu harus review terhadap kinerja koordinasi dan badan fisik setelah pemisahan tugas. Coba saya dulu di sini apa saja ya. Nah, contohnya adalah pemisahan kewajiban. Ya, tadi kan sudah ada tanggung jawabnya, dan sekarang dipisahkan. Kalau bagian penjualan, ya udah lu jual aja, gitu. Jangan digabung-gabung. Dia jual, ya udah nih di perusahaan lainnya, bukan di sini. Dia jual, dia juga beli, dan dia juga terima uangnya. Saya gitu. Berbahaya nggak? Bahaya di mana? Berbahaya di mana? Kalau dia jual, dia terima uang juga. Jadi sales gitu, salesman. Ya. Fungsinya apa? Misalnya kamu ya. Jadi marketing. Gitu. Marketingnya itu kalau marketing kan ada yang cuma jual omongan doang, tapi ada juga dengan yang barangnya. Nah sekarang ini saya kasih barangnya sekalian. Kamu yang jual, terus kamu yang nagih. Oke ya, nanti kalau udah dapat uangnya, kumpul uangnya, kasih dong saya. Oke, gitu. Nah itu berbahaya nggak? Ya. Tentu ada yang bilang, ya itu ada efisiensi atau ada bahayanya. Ada yang bilang berbahaya juga. Nah, bahayanya di mana? Bahayanya adalah kalau misalnya nih hari ini kita jual, terus kita terima uangnya ya, terus kita kasihkan uangnya ke bagian keuangan, itu oke, ya. Tapi kan namanya orang suatu saat nih, begitu dia jual, ada yang ngajakin nonton, lu di mana? Berapa ya? 100.000 pulang kali, pinjam dulu 200.000 deh. Nih, saya dapat uang 1 juta. Nih 800.000 ya, saya pinjam 200.000, oke. Yang 200.000 saya kantongin, yang 800.000 saya setorkan. Ya. Curiga nggak sana? Enggak lah, dapat uang ya, di keuangan. Begitu lagi. Ada lagi jalan, ada yang ngajakin ini tuh. Perlu gue buat SPP, SPP dan segala macamnya. Ya, lama-lama itu uang banyak ya sudah kita pakai. Karena kalau jual ya udah jual aja. Nanti ya beli. Accounting hanya meminta. Nah, cuman risikonya di situ. Ya jadi harus bergaji dengan 4 orang. Ya. Nah, jadi kita pikir-pikir mana risikonya terbaik, yang paling kecil. Kemudian jadi pemisahan ya, pemisahan otorisasi. Nah, terus ada lagi pemisahan otorisasi. Ini adalah terkait dengan otorisasi, tahu ya? Apa namanya? Otorisasi apa sih? ACC lah atau persetujuan. Mana ledgernya? Ya, kalau nggak ada kembalikan. Udah, lu bikin dulu ledgernya. Tapi memang aneh juga ya, baru keuangan ada, tapi ledgernya nggak ada. Nah ini dari mana? Karena siklusnya accounting itu kan dari transaksi, dokumen, kemudian buku harian, buku besar, laporan. Begitu laporannya ada, ledgernya nggak ada, ledgernya atau buku besar tidak ada. Nah ini akan dari mana? Ya berbangun tidur, gue isi aja 200 juta. Ya. Nah, nanti kalau misalnya laporan tidak ada ledgernya, kita kembalikan deh. Bikin dulu atau cari dulu. Kemudian ada laporan dan ledgernya, maka kita lihat ke bawahnya ada misalnya data-datanya, catatannya dan juga dokumentasinya. Pada saat penjualan ada tools yang dipakai, untuk kita bisa mengontrol penjualan. Namanya adalah
pre-number. Ya, pre-number. Apa itu pre-number? Nomor urut yang sudah tercetak. Jadi bukan nomor urut yang kita tulis nih. Misalnya kita fotokopi sebelah nih. Pak, fotokopi ya, udah selesai. Mana bolanya? Ya, dibikin nomor berapa ya tadi? Tadi habis nomor 1 lagi nih. Padahal udah 10 tuh, nomor 1 lagi ya kan? Yang 10 mana? Ya nggak tahu, uangnya kemana? Yang bukan begitu, tapi yang sudah tercetak sebelumnya. Ya, kalau sekarang tentu sudah dimasukkan ke dalam software pembayaran ya. Kalau misalnya kita belanja di supermarket, itu dia ada nomor urutnya. Sehingga nanti kita bisa tahu berapa penjualan 1 tahun itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 200, 1000 gitu. Urut, ya kan? Kalau nggak urut gimana? Kalau tadi nggak urut tadi, ya jangan-jangan ada yang dicatat, ada yang enggak. Ya, kalau ada yang dicatat, ada yang enggak, percaya nggak kira-kira di ujungnya berapa? Nggak bisa dipercaya. Ya, ini penjual saya 10 miliar. Mana? Dokumen. Lah ini bukan pre-number. Ya, udah, saya nggak yakin. Jangan-jangan 40 miliar, jangan-jangan 100 miliar tuh, cuma laporan 10 miliar doang. Gitu, ya. Jadi pre-number itu adalah penting di dalam invoice. Selanjutnya adalah, ini dia ya, ada saya duluan ya, nomor urut dan ada cetak sebelumnya. Dokumen catatan tadi ya, ada dokumen beda ya, dokumen ada faktur, invoice dan segala macamnya. Catatan itu adalah ledger dan jurnal misalnya. Kemudian ada under fisik, ada kan yang namanya stock opnam untuk persediaan, ada cash opnam untuk uang. Dan pemeriksaan independen berarti ini maksudnya adalah laporan keuangannya dia itu ada nggak sih di audit, karena audit nanti akan memeriksa laporan keuangan atau performance kinerja secara keseluruhan. Yang keempat, ini terkait dengan informasi dan komunikasi ya. Jadi nanti ditekankan pada kualitas sistem informasi ya, yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yaitu mengikuti sistem akuntansi yang metode dan catatan untuk mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi lintas untuk akuntabilitas aktiva dan aktivitas. Dan pemahaman auditor perlu ya terkait dengan sistem dari yang diterapkan di dalam atau yang digunakan oleh si klien tersebut. Jadi kita tahu ini golongan transaksinya apa, ya, bagaimana transaksi tersebut dimulai kapan, mengakuinya kapan.